Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali meskipun secara virtual, namun tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat Bapak Jumari selaku pengawas SDK Panewon Panjatan, Bapak Ibu Kepala Sekolah Pendamping KKG kelas 5 SDK Panewon Panjatan, serta Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan KKG secara virtual untuk membahas beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Namun sebelum itu, marilah KKG pada hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Bismillah. Berdoa cukup, semoga dengan doa tadi bisa memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, acara yang selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan yang pada kesempatan ini akan diberikan atau disampaikan oleh Bapak Jumari, jikalau beliau pada hari ini bisa menyampaikan, karena tadi Pak Jumari sempat pamit terlebih dahulu untuk mengikuti rapat bersama pihak dinas pendidikan. Ibu Samyati. Langsung saja Bu, kalau Pak Jumari masih dalam posisi rapat. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sam. Untuk selanjutnya akan kita bahas terlebih dahulu atau nanti akan disampaikan materi KKG kita pada hari ini oleh Ibu Samyati. Kepada Ibu Samyati, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita di sini acara tunggal ya, yaitu tentang pengimbasan dari asesmen nasional. Coba saya mau share screen. Nggak bisa ya. Kira-kira sudah bisa terlihat belum Bapak Ibu? Share screen saya sudah bisa terlihat belum? Sepertinya masih proses Bu Sam ini. Belum. Oh iya. Untuk Bu Devi, mungkin Bu Devi baru share screen atau tidak ini? Tidak, Bu. Oh iya. Ini sudah saya mencoba, ternyata nggak bisa muncul. Terus disable participant screen sharing. Bu Devi tidak bisa mengizinkan saya share screen ini. Terus disable participant screen sharing. Coba dicoba lagi Bu. Ini tadi saya sudah mencoba untuk multiple participant can share itu. Oh iya. Oh iya. Sudah. Belum bisa ya?
Belum bisa new share. Ya. Oh ya. Sudah terlihat, Bu. Sudah? Oh iya, Sudah. terima kasih. Saya akan share. Sudah terlihat? Sekarang? Sudah. Oh ya, terima kasih. Ya. Kita mulai dari nih, asesmen nasional. Ya. Asesmen nasional, ya. Di sini nanti saya sampaikan, kemarin saya sudah membagikan 4 buku saku yang sudah saya share di KKG yang judulnya AKM dan implikasinya pada pembelajaran, kemudian lembar tanya jawab, kemudian desain pengembangan soal dan AKM, dan sosialisasi UBKD. UBKD ini adalah ujian basis komputer daring yang merupakan persiapan AKM dan SK, survei karakter. Itu SK itu survei karakter tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti semacam diklat asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Yang selanjutnya di sini adalah tahap Merdeka Belajar. Dari Bapak Menteri Pendidikan kita sudah dibahas mengenai 5 episode Merdeka Belajar. Yang pertama adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang kedua adalah kampus Merdeka. Ketiga adalah penyaluran dana BOS. Ini dari pokok-pokok kebijakannya. Kemudian ada organisasi penggerak. Dan yang terakhir yaitu guru penggerak. Nah, di sini ada perbedaan antara UN dan AKM. Nah, di sini UN itu adalah ujian nasional, kemudian AKM itu asesmen kompetensi minimal, dan SK atau survei karakter. Nah, mengapa tadi judulnya adalah asesmen nasional? Karena asesmen nasional itu ada 3 instrumen yang harus diujikan, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, perbedaannya di sini terlihat pada jenjang penilaian. Kalau UN itu tingkat SMP, SMA, dan SMK. SD belum ada UN. Tapi kalau AKM itu jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian yang kedua adalah level siswa. Kalau UN adalah tingkat akhir, misalnya kelas 3 SMP, 3 SMA, dan 3 SMK. Itu tingkat akhir. Kemudian kalau AKM adalah tingkat di tengah. Artinya di sini masih ada SD itu kelas 5, SMP kelas 8, dan SMU SMK 9. Opsional ini tidak semua siswa karena hanya sebagian sampling dari Kemendikbud. Kemudian subjek siswa adalah kalau UN seluruh siswa, kalau AKM adalah sensus sekolah dengan sampel siswa. Jenis tes adalah high tech. Kalau di sini ada low, tingkatnya rendah. Kalau UN adalah tinggi. Model soalnya juga berbeda, pilihan ganda dan isian singkat. Kalau matematika ada isian singkat. Ini jenjang SMA, SMK. Berbeda dengan AKM, itu jenis soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, itu menjodohkan juga. Kemudian isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes per siswa, kalau UN adalah 4 hari, kalau AKM adalah 2 hari. Kalau pelaksanaannya, UN adalah semi online. Kalau mohon maaf, mode-nya tolong dimatikan yang baru masuk ya. Kalau AKM adalah full online, itu yang utama. Semi online dan offline itu untuk sekolah tertentu. Mungkin di daerah yang jaringan internetnya itu tidak ada, di daerah-daerah terpencil itu mungkin dengan offline sekolah tertentu.
Kemudian metode penilaiannya juga kalau UN CBT, kemudian AKM itu sudah dengan CAT. Kemudian untuk spesifikasi minimal infrasekolah itu sudah ada ketentuannya, yaitu menggunakan komputer atau laptop yang punya spek tersendiri. Kita lanjut. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Artinya yang dipotret adalah mutu satuan pendidikan, bukan nilai tiap peserta didik. Kalau UN dulu ada nilai 70, 80, dan sebagainya. Kalau asesmen nasional itu dengan informasi, tidak berbentuk nilai. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi karena di asesmen nasional itu dilaksanakan kalau SD kelas 5, berarti ada harapan untuk kualitas proses pembelajaran itu ditingkatkan. Besok kalau kelas 6 ada peningkatan, ada proses peningkatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. AKM ini mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Berbeda dengan asesmen berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid secara individu dengan mata pelajaran tertentu. Kemudian ya terdapat ada 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau lebih dikenal dengan numerasi. Tujuan AKM yaitu digunakan dalam 3 komponen. Di sini ada kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Kemudian asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghadirkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Jadi di sini perbaikan saya tekankan kualitas belajar mengajar. Kemudian pelaporan hasil AKM itu dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran. Artinya tidak hanya satu muatan pelajaran, tapi guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Di sini ada 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Instrumen dari asesmen nasional yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Itu bagian dari asesmen nasional. Nah, survei karakter. Di sini karakter yang diharapkan adalah profil pelajar Pancasila yang isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, tadi sudah saya sebutkan juga, soal AKM terdiri atas literasi membaca dan numerasi. Di sini komponen AKM ada kontennya, proses kognitifnya, dan konteks. Konten itu isinya. Nah, isinya untuk literasi membaca adalah teks informasi dan teks fiksi. Nah, biasanya nanti soal-soal itu disertai ya teks fiksi. Ini disertai dengan gambar. Nah, untuk SD itu disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Kemudian untuk numerasi yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kemudian proses kognitifnya itu menemukan informasi,
kemudian interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Itu untuk literasi membaca. Kemudian yang numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya, ya, konteks itu lingkungannya personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk literasi membaca dan numerasi itu sama. Nah, bentuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks. Ini artinya lebih dari satu jawaban yang benar. Misalnya disajikan soal, kemudian nanti jawaban A dan B itu benar. Di sini namanya pilihan ganda kompleks. Kemudian menjodohkan, ini tidak asing lagi, isian, isai, dan urean. Ini bentuk soalnya. Kita lihat. Nah, ini ada contoh soal literasi membaca. Nah, di sini kata di fiksi, di sini ada membaca, ada disediakan teks, kemudian di sini ada pernyataan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan isi teks. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Lanjut. Nah, ini kelas 8. Ini untuk soal SMP. Ini bersifat informasi. Nah, penelitian ilmiah di rumah. Ini untuk kelas 8. Nah, pertanyaannya seperti itu untuk tingkat SMP. Nah, catatannya terkait contoh soal literasi membaca AKM tadi, teks AKM terdiri atas teks informasi dan teks fiksi. Lah, soal kelas 5 tadi merupakan contoh soal teks fiksi. Sedangkan contoh soal kelas 8 tingkat SMP dan kelas 11 merupakan teks informasi. Nah, teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi. Nah, ada gambar ilustrasi yang kuat sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Nah, kemudian stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Nah, itu. Ini salah satu contoh soal numerasi, contoh soal kelas 5, membuat bolu kukus. Nah, kemudian perbedaan asesmen sebelumnya, kalau pada saat sekarang ini disajikan itu seperti diagram, kemudian contoh ujian sekolah kelas 5 itu yang hanya langsung hasil 30 kali 40 dikurangi 750 seperti itu. Nah, hasil AKM. Nah, hasil AKM tidak berwujud nilai angka, tapi hanya berupa informasi. Nah, tingkat kompetensi literasi membaca yaitu ada tingkatnya perlu intervensi khusus, kemudian dasar, tahap cakap, kemudian mahir. Ada 4. Jadi nanti siswa itu digolongkan dalam perlu intervensi khusus atau tidak. Nah, kemudian informasi tersebut. Nah, kumpulan soal-soal AKM ini dapat Bapak Ibu cari literasi dengan Google itu di https pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM. Itu nanti soal-soal AKM. Kemudian contoh soal survei karakter. Nah, di sini survei karakter ini yang mengerjakan survei karakter adalah siswa. Ini kalian diberi tugas mengumpulkan sumbangan untuk membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sakit dan sebagainya. Ini karakter yang sudah saya. Nah, kemudian survei lingkungan belajar ini juga dikerjakan oleh siswa dan guru. Nah, ini gunanya untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada siswa mengikuti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian, guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi, guru dan kepala sekolah juga mengikuti asesmen nasional, tapi hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Jumlah maksimal responden murid atau siswa, yaitu 30 siswa. Itu untuk SDMI, 45 siswa untuk SMP MTS dan 45 siswa SMA SMK.
pelaporan AKM itu tidak untuk individual murid, laporan pada level sekolah dan daerah untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah. Nah, waktu pengerjaan karena hanya 2 hari, hari pertama adalah tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Kemudian ini yang saya bicarakan adalah jenjang SD. Kemudian SMP, MTS, SMA, SMK itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Kemudian hari kedua, tes numerasi matematika tadi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Itu untuk SD. SMP tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar adalah 30 menit. Selamat tinggal ujian nasional, selamat datang asesmen nasional. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Devi Miswantina. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samiyati, luar biasa informasi yang disampaikan oleh Bu Samiyati tadi. Tentunya ini menjadikan informasi yang baru bagi kita semuanya, bahwa ternyata akan ada kebijakan baru yang nantinya akan kita laksanakan secara bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya ada acara lain-lain yang nanti akan diisi dengan tanya jawab. Mumpung ini masih ada narasumber kita, masih ada Ibu Samiyati. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, saya sudah merangkum beberapa poin terkait dengan pertanyaan yang sering muncul ketika kita membahas tentang AKM. Baik, apakah ini sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Belum. Oh ya, sudah sekarang ya. Sudah sekarang. Baik, dari penjelasan Ibu Sam, ini sebenarnya pertanyaannya juga sudah tanya jawab ini sudah ada di file yang dikirimkan Bu Samiyati, tetapi saya meringkas yang biasanya ditanyakan atau yang paling awal ditanyakan itu adalah tentang mengapa perlu ada asesmen padahal sudah ada ujian nasional nih, seperti itu misalnya. Ya, ini adalah karena tujuannya memang berbeda. Ketika ujian nasional itu untuk menentukan kelulusan atau kualitas dari peserta didik atau siswa, tetapi kalau asesmen nasional itu adalah tujuannya untuk mengukur kualitas pendidikan dan pembelajaran di wilayah tertentu atau di sekolah tertentu. Ini pertanyaan kedua yang kemarin juga sering ditanyakan waktu saya juga mengikuti BIMTEK, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya tidak, nggih Bapak Ibu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kelulusan peserta didik yang di kelas 6. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sam. Selasa Februari, Senin berarti. Ini juga sudah, pada intinya adalah bahwasanya AKM itu tidak sama dengan ujian nasional. Ini berbeda baik dari latar belakangnya maupun dari tujuan pelaksanaannya, seperti itu. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Samah, sudah habis. Itu dasar atau rangkuman dari pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pelaksanaan AKM atau seputar AKM. Ini di sini mumpung masih ada Bu Samiyati selaku narasumber kita hari ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, kami persilahkan, silahkan dibuka mute-nya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Kalau di sini waktunya terbatas, kalau ada pertanyaan di kemudian hari itu bisa japri ya, masih terbuka waktunya. Oh iya, kemudian tadi.
yang belum Iya. sempat saya singgung juga. Karena tadi yang SD itu adalah ada 30 peserta yang diikutkan pada sampling untuk AKM. Kalau misalnya siswanya kurang dari 30 nih bisa, misalnya seperti SD saya itu kan kurang dari 30. Nah, itu nanti bagaimana bisa? Nanti mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga sebenarnya bertanya-tanya. Oh iya, terima kasih. Kemarin pada waktu Takso Januari kami juga mengikuti di program guru belajar. Itu saya tanyakan kepada narasumber karena murid saya yang kelas 4 yang sekarang itu otomatis kan kelas 5 itu jumlahnya 11. Apakah ikut semua? Itu karena sistem sampling maksimal 30, insya Allah ikut semua. Jadi kalau sampling itu kalau lebih dari 30, kemungkinan itu hanya beberapa siswa, maksimalnya 30. Karena yang menentukan itu sampling itu pemerintah dari Kemendikbud sendiri. Kemudian karena situasi yang masih COVID seperti ini, Bapak Menteri itu mengundur kemarin rencananya asesmen nasional itu dilaksanakan pada bulan Agustus. Tapi setelah saya membaca literasi dan diundur dari info terakhir, yaitu diundur pada bulan September sampai Oktober 2021. Karena pertama, karena masih pandemi yang meningkat. Yang kedua, kesiapan sekolah untuk memastikan penyelenggaraan AKM asesmen nasional ini. Karena ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh sekolah masing-masing seperti itu. Terima kasih. Baik, Bu Mungkin Sam, ada terima kasih yang atas lain. jawabannya. Sedikit pencerahan ternyata karena AKM-nya diundur ya, karena situasi kita. Baik, itu untuk KKG virtual kita hari ini. Jika nanti Bapak Ibu masih menghendaki ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bu Samyati via WA. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian ya, Bu Sam. Ya, kita Baik, cukupkan. marilah kita Terima akhiri kasih. KKG hari ini dengan membaca doa, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Terima kasih atas waktu luang yang sudah diberikan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak Ibu luangkan sehingga bisa bergabung pada diskusi kita hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Saya selaku moderator dan juga tadi sedikit menambahkan atau sedikit memberikan menyampaikan pertanyaan yang sering muncul. Jika dalam menyampaikan dan membawakan acara ini banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Samyati.